Malam hujan di pinggiran Cianjur, di halte tua yang diterpa deru air, Dika menunggu angkutan yang tak kunjung datang. Hingga sebuah ELF putih reyot muncul dari kegelapan, membawa penumpang-penumpang bisu dengan tatapan kosong. Saat pintu dibuka dengan derit mengerikan, Dika melangkah masuk, tanpa tahu bahwa perjalanan ini bukan menuju rumah, melainkan jurang kematian yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang menunggunya di dalam ELF itu? Bisakah Dika bertahan dalam perjalanan yang bukan dari bagian dunia ini? Malam itu hujan turun begitu deras, seolah langit telah robek dan air tercurah tanpa henti. Tetesannya menghantam atap halte kecil di pinggiran kota Cianjur, menciptakan dentuman ritmis yang memekakan. Namun entah kenapa justru menambah kesunyian. Dika berdiri di bawah perlindungan rapuh halte itu. Jaketnya sudah basah kuyup di bagian bahu karena angin yang sesekali menyelinap membawa cipratan air. Jam tangannya menunjukkan pukul 21.07, waktu yang terasa seperti berhenti. Dia baru saja pulang dari kerja lembur di kantor kecil yang nyaris tak dikenal di ujung kota, tempat dia menghabiskan hari-harinya sebagai pegawai administrasi. Kelelahan menempel di tulang-tulangnya, tapi dinginnya malam dan hujan yang tak kunjung reda membuatnya tak bisa merasakan apa-apa selain kedinginan. Jalanan di depan halte itu gelap, hanya diterangi seadanya oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Tak ada suara kendaraan, tak ada gemerisik ban di aspal basah, tak ada apa-apa kecuali desau angin dan deru hujan. Cianjur malam ini terasa seperti kota mati, ditinggalkan penghuninya dalam sunyi yang mencekam. Dika mengedarkan pandangan ke kanan dan kiri, berharap melihat lampu depan ojek atau bayang-bayang angkutan yang tak kunjung datang. Kosong, hanya ada genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan, beriak setiap kali tetes hujan menghantamnya. Di belakang halte, sawah membentang luas, gelap dan tak berujung, hanya sesekali diterangi kilat yang menyambar di langit. Setiap kali kilat menyala, bayang-bayang halte dan sosok Dika sendiri terpampang di tanah, hitam dan tajam, sebelum lenyap kembali dalam kegelapan. Dika memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghalau dingin. Pikirannya mulai mengembara. Dia teringat cerita-cerita yang pernah didengar dari teman sekantor tentang jalan ini, tentang penampakan di malam hujan, tentang suara-suara aneh yang terdengar dari sawah. Dia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Cuman capek, gumamnya pada diri sendiri, tapi suaranya tenggelam dalam deru hujan, seolah tak pernah ada. Tiba-tiba, jauh di kejauhan, sepasang lampu depan muncul, memecah kegelapan. Bas tua yang reot, dengan lampu yang berkedip-kedip, perlahan mendekat. Dika hampir menangis lega, melambaikan tangan dengan panik. Bos itu berhenti, pintunya terbuka dengan derit keras. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah lelah, memandangnya tanpa ekspresi. "Mau kemana, A?" tanyanya. Suaranya serak, nyaris tenggelam dalam hujan. Jawab Dika cepat, buru-buru naik tanpa mempedulikan air yang menetes dari jaketnya ke lantai bas. Di dalam hanya ada beberapa penumpang, duduk diam dengan wajah tertunduk seolah tak peduli pada dunia. Dika memilih kursi di dekat jendela, napasnya masih tak menentu. Saat bas mulai bergerak, dia menoleh ke arah halte yang kini memudar dalam kegelapan. Di dalam ELF, 5 orang penumpang sudah duduk di bangku masing-masing. Mereka duduk tegak, tanpa bergerak seolah patung. Tatapannya kosong, menembus kegelapan senja, seolah tak melihat apapun. Tak ada ransel, tak ada tas belanja, tak ada apapun di dekat mereka. Bulir merinding halus menjalar di punggung Dika, rasanya seperti ada tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Hawa di dalam ELF terasa beku, bahkan lebih dingin dari angin sore di luar. Namun, kepenatan dan keinginan kuat untuk segera sampai rumah mengalahkan rasa takutnya. ELF itu terus bergerak, perlahan, tanpa suara mesin yang menderu, sunyi, hanya keheningan yang semakin pekat, dan tatapan kosong dari para penumpang lain yang entah kenapa terasa semakin berat. Jalanan semakin sunyi. ELF putih itu melaju pelan, merayap menembus kegelapan pekat hutan yang mengelilingi jalanan menanjak. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisi, seolah menelan cahaya terakhir dari langit. Suara jangkrik dan serangga malam seolah menjadi satu-satunya melodi, berpadu dengan keheningan mencekam di dalam kabin. Dika mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar aneh. Ia melirik para penumpang di depannya. Mereka masih duduk tegak tanpa gerak seperti manekin.
Dika mencoba menajamkan pendengarannya, tak ada suara napas, bahkan desah pelan sekalipun. Jantung Dika mulai berpacu, memukul rusuknya dengan irama tak beraturan. Memberanikan diri, Dika mengulurkan tangannya, menyentuh bahu penumpang di depannya. Dingin, bukan dingin biasa, kulitnya pucat pasi dengan semburat kehijauan samar di bawah sorot lampu jalan yang sesekali menembus kaca. Dika menarik tangannya, napasnya tercekat. Ia melirik ke penumpang lain yang duduk di samping jendela, kepalanya sedikit miring. Dika memperhatikannya lebih saksama, lehernya terlihat janggal, seolah tidak menopang kepala dengan benar, seperti habis patah. Keringat dingin membasahi dahi Dika, otaknya mulai merangkai kepingan-kepingan kejanggalan yang ia rasakan sejak tadi. Keheningan total, tidak ada musik, tidak ada obrolan. Tatapan kosong, kulit pucat, dan sekarang leher yang patah. Sensasi merinding yang tadi halus kini berubah menjadi getaran hebat yang mengguncang seluruh tubuhnya. Jalanan semakin menanjak, hutan semakin lebat. Dan di dalam ELF itu, Dika terjebak bersama penumpang-penumpang tak bernyawa. Ia menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Kemana sopir itu akan membawa mereka? Dika mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memutuskan untuk mencari jawaban dari satu-satunya orang hidup di sana, sopir. Perlahan, ia melirik ke cermin kecil yang terletak di atas sopir, tempat biasanya penumpang bisa melihat kondisi jalan di belakang. Dan saat itulah kengerian Dika dimulai. Di pantulan cermin, semua penumpang itu terlihat jelas. Kepala mereka miring serentak, mata melotot putih dan hitamnya nyaris tak terlihat. Semuanya terarah pada Dika. Sebuah senyum tipis, bengkok dan mengerikan terlukis di bibir pucat mereka. Seolah-olah cermin itu menunjukkan wujud asli dari makhluk-makhluk tak bernyawa itu. Dika menelan ludah, seluruh tubuhnya menegang. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Dengan ketakutan yang mencekik, ia buru-buru memalingkan wajah, menoleh langsung ke arah para penumpang. Seketika itu juga semua kembali normal. Mereka duduk tegak, mata kosong menatap ke depan, seolah tak ada yang terjadi. Tidak ada kepala miring, tidak ada tatapan melotot. Hanya keheningan yang menyesakkan dan bau apek samar yang kini terasa semakin menyengat. Dika kembali melirik cermin, ragu, tak ada apa-apa, penumpang terlihat biasa saja. Lalu ia menengok lagi ke belakang dan mereka pun normal. Kali ini ia mencoba lebih cepat. Cermin lalu menoleh, sama. Punggung Dika bergidik hebat. Apakah ia berhalusinasi atau justru cermin itu yang menunjukkan kebenaran yang tak terlihat langsung? Ia merasakan kengerian yang luar biasa, seolah-olah ia sedang dipermainkan. Tiba-tiba suara kekeh pelan, serak memecah keheningan. Sopir. Ia tidak menoleh, hanya fokus pada jalanan di depannya. Tapi tawanya itu dingin, tanpa emosi, dan terdengar seperti bisikan kematian. Tawa itu bukan tawa senang, melainkan tawa ejekan, seolah ia menikmati kepanikan Dika. Dika merasakan isi perutnya bergejolak. Ia terperangkap, panik melandanya, pikiran untuk kabur mencuat di benaknya. Tapi kemana? Di luar sana hanya ada kegelapan hutan dan tanjakan curam yang tak berujung. Tiba-tiba ELF itu berhenti mendadak. Dika terlempar ke depan sedikit, terkejut. Di luar, hanya ada kabut tebal yang menyelimuti segala arah, menelan pandangan. Melalui celah jendela, ia bisa melihat samar-samar jurang curam di samping mereka. Aroma bau besi karat dan lembab menyeruak masuk, menambah kesan dingin yang mencekam. Sopir itu akhirnya memecah keheningan. Suaranya serak, bergetar, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Kami semua pernah lewat sini, tapi nggak pernah sampai. Kalimat itu menohok Dika seperti pisau dingin. Seketika, kilasan berita lama yang samar-samar pernah ia dengar melintas di benaknya. Sebuah berita kecelakaan maut di jalur pegunungan ini, sebuah ELF putih yang terperosok ke jurang, semua penumpang tewas. Tidak ada yang selamat. Berita itu sempat heboh karena lokasi kecelakaan yang terpencil dan evakuasi yang sulit. Dika menatap para penumpang hantu di sekelilingnya, lalu beralih ke cermin, di mana tatapan melotot mereka kini terlihat jelas, seolah mengejeknya. Kengerian yang tadi ia rasakan berubah menjadi keputusasaan. Ia bukan hanya terjebak dengan mereka, ia ikut bersama mereka. Ia adalah bagian dari mereka sekarang. Ini bukan elf, ini bukan angkutan umum, ini adalah perjalanan menuju kematian. Jantung Dika berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya.
Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena suhu, tapi karena realitas mengerikan yang kini menghantamnya. Fajar memang belum menyingsing, namun semburat keunguan samar mulai merayap di ufuk timur. Beberapa warga yang berprofesi sebagai petani sudah beringsut dari rumah, memanggul cangkul dan caping, siap memulai aktivitas mereka di ladang. Udara dingin pegunungan menusuk tulang, namun semangat mereka tak padam. Saat melintasi jalanan berliku yang semalam dilalui ELF maut itu, langkah mereka terhenti. Mata mereka terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di pinggir jalan, di tepi jurang yang diselimuti kabut tipis, teronggok sebuah ELF putih yang sudah ringsek parah. Bodinya penyok di sana-sini, catnya mengelupas, dan seluruh permukaannya berkarat tebal, seolah sudah puluhan tahun terkubur. Kaca jendelanya pecah berserakan, menyisakan lubang-lubang menganga yang gelap. Para petani saling berpandangan, kebingungan. Mereka tahu betul tidak ada kecelakaan semalam, dan kondisi mobil itu terlalu parah untuk kecelakaan yang baru. Seolah-olah kendaraan itu muncul begitu saja dari dasar jurang atau dari masa lalu. Kemudian salah satu dari mereka, seorang bapak paruh baya dengan kulit legam terbakar matahari, menunjuk ke arah reruntuhan ELF. "Lihat, ada orang!" Tergeletak tak sadarkan diri di dekat pintu ELF yang terlepas adalah Dika. Tubuhnya pucat pasi, dingin seperti es, dan ada beberapa goresan di wajah serta tangannya. Para petani mendekat, ragu-ragu. Tiba-tiba sebuah celetukan lirih nyaris seperti bisikan keluar dari mulut salah satu petani muda, memecah keheningan yang mencekam. "Sudah muncul lagi ini, Dedmit,"